وصحبه أجمعين رب يسر رب تمم ولا تعسر رب تمم بخير قال بزاقه صلى الله عليه وسلم في فم المصاب. Buzaq matikan handphone Pak Haji. Lama ada main handphone sejak daripada kawan-kawan baca Waqiah tadi itu sampai sekarang. Sejak daripada tadi main handphone. Cukup. Buzaquhu sallallahu alaihi wasallam artinya ludah baginda Nabi di mulut orang yang dirasuk jin. Buzaq saja, cukup, selesai, semuanya akan teratasi. Qala riwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala kharajna, kami keluar berangkat bersama baginda Nabi pada perang Zatir Riqa. Pada peperangan Zatir Riqa hatta idza kunna biharrati Waqim. Sehingga pada waktu kami sampai di perkampungan Waqim atau Waqum. Aradat, dicegat oleh seorang wanita Badawi dengan seorang anaknya. Qalat ya Rasulullah, anakku ini qad ghalabani alaihi syaitan. Orang Arab kalau pada tu anaknya terlampau nakal, terlampau lasa, dikatakan syaitan. Ya ima kena kerasukan jin dan syaitan, atau juga kena terlampau nakal, punya perangai seperti syaitan. Syaitan ente. Nah, begitu tu kalau pada tu menyumpah. Bukan haram jeda, syaitan. Qala hadza ibni qad ghalabani alaihi syaitan ay junna. Fapatahafahu babasakapihi. Informasinya ringkas. Anak saya ini diganggu dan dirasuk oleh jin. Nabi kita buka mulutnya terus Nabi kita ludahin. Seperti itu. Qala ikhsa adu Allah ana Rasulullah. Ikhsa, celaka kamu, binasa kamu, wahai musuh Allah, aku adalah pesuruh Allah. 3 kali. Sumakala sya'nuki bibnik. Oke, udah bawa balik anak kamu. Namanya gak susah-susah. Kita anak mau terapi orang, ya Allah. Yasin habis, Waqiah habis, Manzil habis. Itu pun gak subuh-subuh sing ngamuk-ngamuk lagi. Tambah memberontak. Mau dibacakan apa lagi? Kahfi, sambung dengan surah Baqarah, habis Baqarahnya. Sambung lagi dengan Al Imran, habis Al Imrannya. Itulah. Kita ini masih kosong lagi, imannya kurang, yakinnya kurang, ibadahnya kurang. Jadi bagaimana dengan kita menyembuhkan orang-orang yang diganggu oleh makhluk yang punya leluasa hebat. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Ikhsa, binasa, celaka, wahai musuh Allah. Aku adalah utusan Allah 3 kali. Sya'nuki ay khudi bibnik la ya'uda ilahi syai' mimma kana yusibuhu. Tidak akan kembali lagi sesuatu yang telah menimpanya. Falamma raja'na, setelah kami kembali, datanglah wanita tadi itu fasa'alaha an ibniha. Ini kan biasanya kalau kita setelah berobat mesti ada konsultasi kembali dengan pakar spesialis. Nah pada masa kembali Nabi kita tanyakan bagaimana keadaan anak maci, bagaimana keadaan anak kamu. Faqalat ma asaba syai'un mimma kana yusibuhu. Tidak ada sesuatu yang menimpanya daripada hal-hal yang pernah menimpa sebelum itu. Nah, qala kita akan terbang dalam ketinggian jelajah 40.000 kaki di atas permukaan laut, dan kita akan mendarat pada pukul 10. Pada pukul 10 malam. Pasang tali kereta, sabuk pengaman, matikan handphone, dan juga betulkan kursi, kembalikan meja pada tempat asalnya supaya tidak ada gangguan yang mengganggu masa naik dan pendaratan kita. Naam. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada syaitan agar keluar daripada dada Sayyidina Utsman. Apa yang dapat kita pahami daripada kejadian yang berlaku? Yang dapat kita pahami, yang dapat kita ambil ibrah daripada kejadian yang berlaku, tak ada beda
alim, tidak alim, hebat, tidak hebat, leluasa jin mampu untuk mengganggu sesiapa saja. Yang walaupun Sayyidina Utsman itu adalah menantu kepada Baginda dan merupakan orang yang ketiga setelah Sayyidina Abi Bakr dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, tapi ternyata pun juga dengan beliau ada keluhan daripada daripada sentuhan jin. Min sadri Utsman radhiyallahu taala anhu qala, selalu senantiasa seperti itu. Al-Quran yatafallat, Al-Quran senantiasa terlepas, terlucut, yang valid, yakhruj. Jadi dengan ada ingatan yang jadi lemah, hafal hilang, hafal hilang. Jadi yang walaupun sudah paham atau sudah maaf, yang walaupun sudah hafal, yang walaupun sudah terekam dalam ingatan, tapi tak lama kemudian Al-Quran itu hilang. Yang tadi itu min sadri ayakhruj. Jadi Nabi kita letakkan telapak tangan beliau ke dadaku dan seraya berkata, syaitan, keluarlah kamu daripada dadanya Utsman. Selepas itu, mana situ syai'an, aku tidak pernah melupakan sesuatu yang aku ingin menghafalnya. Ini mungkin santri yang susah ngapal, pukul dadanya. Ya syaitan, keluar kamu daripada santriku ini. Kalau tak keluar, jadi kata syaitan, suruh keluar daripada dada Sufyan dulu. Sebab Sufyan pun juga hafalannya tak kuat mana. Qala syakautu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam su'a hifdzi lil Qur'an. Riwayat daripada Imam Al-Baihaqi dengan Abu Nuaim, aku mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang su'a hifdzi lil Qur'an, jeleknya hafalanku terhadap Al-Quran. Nabi kita bersabda, dzaka syaitan, yang menyebabkan kita lemah ingatan, yang menyebabkan dengan kita lemah ingatan dan lemah hafalan itu adalah gara-gara kena khanzab. Qalat numin ya Utsman, dekatlah kamu kepada saya. Kemudian Nabi kita letakkan tangan beliau ke dadaku, fawajatu burdaha, saya rasakan rasa sejuknya. Baina katifi, tangan diletakkan di dada di sini, tapi sujudnya kemari, langsung terlutut iman dan yakin. Jadi dengan telapak tangan baginda yang diletakkan di dadaku, aku terasa sujud baina katifi, antara kedua belah bahuku. Qala khruj ya syaitan min sadri Utsman, keluarlah kamu daripada dadanya. Maka tidak ada sesuatu yang aku dengar, tidak ada sesuatu yang aku baca, melainkan aku telah menghafalnya. Kesan asarin nubuwati, jelas dan nampaknya kesan nubuwah pada Sayyidina Jarir ibn Abdillahil Bujali. Naam. Qala famasaqatan parasiqatu, keluhan daripada Sayyidina Jarir Al-Bujali radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak dapat kekal atau tidak bisa stabil. Aku tidak boleh stabil duduk di atas tungganganku, di atas kudaku. Maka aku sebutkan perkara itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pukulkan tangan beliau ke dadaku, hatta raaitu athara yadihi ala sadri, sehingga saya merasa kesan sejuk, kesan daripada telapak tangan baginda Nabi di atas dadaku. Qala Allahumma sabbithu, ya Allah stabilkanlah dia, waj'alhu hadiyan mahdiya. Sejak kejadian tadi itu aku tidak pernah terjatuh daripada tungganganku. Naam. Sirtu.
Jadi Nabi kita meminta kepada Sayyidina Jarir, coba tolong rehatkan aku, selesaikan Dzul Khulsah. Itu salah satu daripada berhala sembahan daripada mereka, nama patung. Jadi minta maaf ya Rasul, saya tidak bisa sampai di atas tungganganku. Terus Nabi kita doakan, setelah Nabi kita doakan, Allahumma ja'alhu hadiyah mahdiyah. Aku pun berangkat dengan 105 orang penunggang kuda. Qala fa'atainaha fakharaqnaha. Qissatuhu ma'a imra'atin min batni ar-rawha. Cerita baginda dengan seorang wanita di sebuah tempat yang disebut dengan batni ar-rawha. Naam. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-hajjati allati hajja. Berarti di peristiwa pada tahun ke-10. Kami riwayat daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, kami berangkat dengan baginda dalam perjalanan melaksanakan Hajjatul Wada. Sehingga setelah kami sampai di Batnur Rawha, nadhara ila imra'atin ta'ummu. Nabi kita melihat seorang perempuan yang datang menuju beliau. Fahabasa rahilatahu. Nabi kita hentikan tunggangan beliau karena ada perempuan dadadak. Nabi kita cam daripada jauh, perempuan tadi itu datang menuju beliau. Nabi kita pun hentikan tunggangan beliau, memberikan kesempatan kepada perempuan tadi itu untuk menemui baginda. Falamma danat minhu, setelah perempuan tadi itu mendekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, ya Rasulullah, hadza ibni, ini anak saya, tidak pernah tidak pernah sadar atau sedar, tidak pernah sadar sejak daripada hari aku melahirkannya sampai detik sekarang. Dak jaga-jaga, dak sedar sampai detik hari ini. Bakhadahu, Nabi kita pegang anak tadi itu daripadanya, Nabi kita ambil daripadanya dan Nabi kita letakkan baina sadrihi wa wasitatir rahli. Baina sadrihi, antara dada dengan pertengahan daripada tunggangan. Kan Nabi kita atas tunggangan. Ini kepala. Kepala berarti sini, ini tengah daripada rahal. Jadi Nabi kita letakkan antara dada dengan tunggangan. Wasitati baina sadrihi wa wasitatir rahal. Sumata palapi, kemudian Nabi kita ludahin. Waqal ukhruj adu Allah, fa ini Rasulullah. Keluar musuh Allah, aku adalah pesuruh Allah. Ukhruj ya adu Allah. Qala ukhruj ya adu Allah, fa ini Rasulullah. Sumana wala iyahu. Sumana wala iyahu. Sumana walaha iyahu. Sumana walaha iyaha. Kemudian Nabi kita serahkan. Sumana walaha iyahu. Anak. Sumana walahu iyaha. Summa nawalaha iyahu, boleh juga. Kemudian Nabi kita serahkan kepada wanita itu anaknya. Qala summa nawalahu iyaha, boleh. Atau dibalik. Wa qala khudhi fala basalai. Dah, bawa saja, udah enggak ada apa-apa. Ini kalau kita buka terapi begini, biar 1000 sehari tidak ada masalah. Datang satu, keluar setan, keluar. Dah bu pulang, sehat insyaallah. Keluar, jangan duduk di sini, keluar. Jangan duduk pada dia. Kamu keluar daripada tubuhnya. Nih bawa, insyaallah selesai. Itu sejam pun bisa, boleh terapi sampai 1000 orang. Kalau dapat uang 100 saja sudah kali 1000. Ratusan juta dapat dia 1 hari, masya Allah tabarakallah. Ya kan ilmunya dari mana dulu? Qala, kemudian Nabi kita serahkan anak tadi itu.
Qala summa qala fanawalathu falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Usamah, setelah Nabi kita selesai melaksanakan hajatul wada, Nabi kita pun kembali hatta idza nazala bi batni Rauha, sehingga pada waktu Nabi kita datang kembali kawasan Ar-Rauha, atathu tilkal mar'atu bisyatin qad syawadha, perempuan tadi itu datang membawa satu ekor kambing bakar, kambing golek. Masyaallah tabarakallah, sedap. Jadi kalau makan kambing golek niatnya Nabi kita juga pernah memakannya. Sekali-sekala aja. Kadang-kadang sebenarnya makan kambing melulu. Qad syawadha wa qala, Nabi kita berkata, nawili di dira'aha, sama kasihin aku pupuk tangannya. Panawal tuh saya kasihkan. Nabi kita makan sampai habis. Sumakala nawilni dira'aha, kasihkan pupuk tangannya lagi, aku kasihkan. Kemudian kali yang ketiga, aku kasihkan. Jadi kata Sayyidina Usamah, dia punya pupuk tangan tuh 2 saja ya Rasulullah. Yang ada tuh pupuk kakinya lagi. Tangannya kasih, tangannya lagi kasih, tangannya lagi. Ya Rasulullah, kami cuma punya 2 pupuk tangan saja. Tuh, sahabat Nabi kita berani protes, berani komplain. Santri kadang-kadang tidak berani tanya, takut kalau kualat, takut kalau ketulaan, tidak. Asalkan hanya yang betul, minta penjelasan, minta keterangan, insyaallah tidak mengapa. Qala faqultu ya Rasulullah, innahuma dira'ani wa qad nawaltuka iyahuma. Dia cuma punya 2 tangan dan keduanya sudah aku berikan. Nabi kita bersabda, wallati nafsi biyadi, kamu jangan ikut campur tangan tentang urusan nubuwah. Kamu udah tengok kejadian yang berlaku. Syaitan aku perintahkan keluar, dia keluar. Jadi hal-hal yang peleben aja seperti itu, sepatutnya dengan kamu pasrah saja. Jangan komplain. Seandainya kamu tidak protes, maka tiap kali saya minta kasihkan tangan, kamu akan kasihkannya, akan mengasihkannya kepadaku. Kalau sampai 10 kali pun, selalu akan ada tangan yang kau kasihkan kepadaku. Itu. Masya Allah, tabarakallah. Nawil nih rambutan. Udah habis saya rambutannya. Qala summa qala walladzi nafsi biyadi law sakata ma zilta tunawiluni zira'aha ma qultu laka nawilni zira'an. Seandainya demi Allah, demi diriku yang berada di bawah leluasa Allah, kalau seandainya kamu senyap diam, maka senantiasalah kau akan menyerahkan tangannya itu kepadaku selama aku memintanya kepada Anda. Summa qala anzur hal tara min nakhlin aw hijaratin. Coba sama dilihat dan diperhatikan, apa ada pohon korma ataupun juga apa ada tumpuan tembok batu. Faqultu qad ra'aitu nakhalatin mutaqaribatin wa radman min hijaratin. Tadi saya barusan melihat ada beberapa pohon korma yang berdekatan dan juga tumpukan daripada batu. Nabi kita bersabda, sama, pergi manggil pohon kurma tutuk datang kemari. Entalik ilan nakhalat, pergilah kamu kepada pokok-pokok kurma itu, pakullahunna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukunna an tudanina li makhraji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulil hijarati mithla dzalik. Perintahkan kepada mereka agar mendekat untuk makhraj, maksudnya untuk Nabi kita buang air. Dan katakan seperti juga kepada tumpukan batu. Fa'ataituhunna, ini keyakinan mutlak. Nabi kita suruh langsung berangkat. Kalau kita masih tanya dulu, betul kan ya? Mesti kita tanya kan? Mesti kita tanya, betul ya? Coba suruh mobil itu masuk ke sini. Takut kalau sudah tidak sadar kan? Kalau takut kalau tidak sehat. Kalau tidak sehat kita bawa ke hospital jiwa. Sebab ini yang disuruh batu dengan pohon tamar. Fa'ataituhunna, tanpa memprotes, tanpa mempertanyakan bagaimana, saya panggil mereka tadi itu, fawalladzi ba'atsahu bil haq, demi Allah yang telah mengutus baginda dengan kebenaran, laqad ja'altu, saya melihat
kepada pohon-pohon korma tadi itu takhdudnal arda khadda hatta ijtama'na, melangkah berjalan sampai terkumpul. Wa antur ilal hijarat, tidak aku melihat dengan batu tadi itu bergerak pun juga sampai terkumpul. Ya tanafus, maksudnya kejar mengejar sampai terkumpul kembali. Hatta sirna radman, sampai jadi tembok. Khalfan nakhalat, menjadi tembok di belakang buah tamar, di belakang pohon tamar. Setelah Nabi kita tunaikan hajat beliau, wansarab qala ut ilan nakhalati wal hijarati, kembalilah kamu kepada tembok dan pohon-pohon kurma itu untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kullahunna, Rasul telah memerintahkan kepada kalian untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ta'ti ilahil asjaru sajidatan, tamshi ilahil asjaru sajidatan bila sakin wala qadami, tanpa petis dan kaki. Doa'uhu sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah ibni Rawaha, penyanyi, pengasidah, penyair baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syifa'i dirsihi, agar sembuh gigi geram beliau. Naam. Sakit nih, gigi gerahangku sakit sungguh. Ada nih wasyadda alayya. Memang yang tak pernah sakit gigi, mudah-mudahan sekali-sekala pernah sakit, supaya tahu rasanya seperti apa. Kalau tidak, senyum-senyum saja lihat orang sakit gigi. Kalau sudah tak ngut, dia tarik ngut. Oh, letak ke bantal, masukkan minyak angin, masukkan minyak kapak, masukkan kapas dengan minyak anginnya, masih juga jut. Baru tahu. Kalau tidak, istri sakit gigi diketawain saja. Papa gigi sakit, enggak ada apa-apa. Paling seperti gigitan nyamuk misalnya. Enggak, dia bukan seperti itu rasanya. Itulah tadi, mudah-mudahan juga tidak. Qala yaqulu inni ashtaki tirsi adani wasyadda alayya fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu 'alal khaddi alladhi fil wajah. Nabi kita letakkan telapak tangan beliau pada pipi saya, bagian tiris yang sakit. Wa qala Allahumma dzib anhu su'ama yajid, ya Allah hilangkanlah gangguan yang dia rasakan. Qala wa fuhshahu bida'wati nabikal mubarak al-makin indak sab'a maratin fasyafahu qabla ayyabrah. Hilangkan gangguan yang mengganggu dan kejelekannya dengan doa nabika yang penuh barakat al-makin sebanyak 3 kali, dan Allah sembuhkan seketika itu juga. Zuhuru, kesan mukjizat baginda Nabi pada tangan Hubaib ibnu Yasab radhiyallahu taala anhu. Naam. Putus dalam peperangan saya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanganku terkena pedang sampai tergantung tanganku di atas ketip. Qala asabati darbatun ala atiki fatal akat yadaya, sehingga sampai tergantung tangan aku. Udah hampir putus dalam 95%. Fa asbata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus saya datang menemui baginda Nabi. Patapala pihak Nabi kita ludahin, Nabi kita betulkan, faltamat kemudian menyatu, wabarat dan subuh seketika itu, wa qataltul ladzi darabani. Dan saya bunuh orang yang memukul aku tadi itu. Di sini. Putus, tergantung tangan. Langsung saja muni baginda. Jadi pada itu Nabi kita betulkan, seperti membetulkan bengkel besi lah. Kita betulkan. Nabi kita ludahin itu gamnya. Jadi tidak perlu bius, Nabi kita ludahin, Nabi kita letakkan kembali. Subuh ketika itu saya ambil pedangku dan saya bunuh dia yang memukul aku tadi. Insyaallah tabarakallah, bukan cuma hanya sekedar sembuh, leluasa untuk melancarkan juga untuk menyerang musuh yang memukul beliau sampai mati. Qala wa qatatul lati darabani, kesan nubuwah mukjizat baginda Nabi pada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah ada waw.
Rusul. Khair. Rusul pada Rasulillah. Kesan nubuwah pada utusan-utusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat nafar kepada empat wujuh, 4 orang kepada 4 pemuka, atau juga kepada 4 orang raja, kepada 4 orang pemimpin. Yang satu kepada Kisra, berarti dengan bahasanya bahasa Parsi. Yang kedua kepada Kaisar, berarti dengan bahasanya bahasa Rumi. Warajulan ila Mukaukis, berarti bahasanya bahasa apa Mesir sebelum datang Islam. Hibrid apa namanya? Hierografia. Qala wa ba'asa Amr ibn Umayyah ila Najasyi, bahasa Arab. Fa asbaha kullu rajulin minhum, masing-masing daripada utusan tadi itu ngobrol dengan bahasa mereka. Yang ke Indonesia, kamu masuk Islam, saya adalah utusan Rasulullah. Yang ke India, Pakistan, tomaram nam kiahi kia halhe, gitu. Yang lain saya tidak paham dah bahasanya. Cuma itu saja tahu bahasa Urdunya. Pokoknya tiap daerah, tiap raja yang diutus, tiap raja yang didatangin, utusan tadi itu ngobrol dengan bahasa mereka. Bukan dengan bahasa Arab terus diterjemahkan, tidak. Yang diutus semuanya orang-orang Arab. Tapi pada waktu ketemu dengan Kisra, dengan bahasa Parsi, Kaisar dengan bahasa Romawi, kemudian dengan Arab Mukaukis Raja Iskandar. Raja Iskandaria disebut dengan Mukaukis. Itu yang menghadiahkan Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, senang juga ya kalau jadi maknanya kita di zaman Rasul itu kalau mau belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman udah enggak usah kursus-kursusan. Ya Rasul doain saya supaya saya bisa bahasa Inggris, itu langsung bisa aja. Enak banget. Pengen kuat jadi kuat. Pengen begini jadi begitu. Apa sih yang kita inginkan secara seketika dengan mudah. Jadi obat-obatnya gak menyusahkan beliau. Nggak perlu peralatan check up dulu. Darah tinggi nih. 350. Itu tinggal menunggu tumpang saja. Jadi kalau ada jatuh pecah pembuluh darah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi kita terapi beliau begitu mudah dan juga begitu cergas dan cepat. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa iddatan ila iddatin, mengutus beberapa orang kepada beberapa orang, wa amarahum binasi ibadillah. Fa asbaha rusulu kullu rajulin minhum yatakallamu bi lisanil qaumil ladzi arsala ilaihim. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadza a'zamu ma kana min haqqillahi alaihim fi amri ibadihi. Hadza a'zamu ma kana min haqqillahi alaihim fi amri ibadihi. Barakatu Busaki sallallahu alaihi wasallam fi bi'ri Budha'ah. Bi'ri Budha'ah adalah salah satu daripada telaga, salah satu daripada sumur yang dengan sumur tadi itu digunakan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah. Yulqa fihil khoyat, kotoran-kotoran wanita, minta maaf kalau dengan bahasa orang Banjar cangcut, kalau dengan bahasa Indonesia saya tidak tahu. Dulu-dulu perempuan tidak pakai softtek, tidak pakai tuala perempuan. Dulu-dulu perempuan pakai kain buruk, minta maaf muslimat, pakai kain buruk, kain-kain yang sudah tak terpakai itu dilipat-lipat, tampalkan di situ. Jadi kalau sudah habis masa uzur ya udah dibuang. Kemana mereka membuangnya? Mereka buang ke sumur, ke telaga Budha'ah. Anjing, bangkai, kotoran masuk dalam sumur tadi itu. Jadi itu diantara daripada sumur mungkin yang terbesar yang mengalir airnya. Maka pada saat ketika sebagian daripada sahabat meminta dan memberitahukan tentang peranan daripada sumur tadi itu, kegunaannya, tapi dalam waktu yang sama mereka gunakan untuk jadi tumpukan sampah. Nabi kita ludahin sumur Budha'ah sehingga airnya menjadi bening dan tawar. Qala busaquhu fi bi'ri Budha'ah. Na'am. Sami'tu iddatan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihim Abu Usaid al-Ansari wa Abu Humaid wa Abu Sahal ibni Sa'dun ibnu Sa'ad yaqulun ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ra Budha'ah fatawadda'a fid dalwi. Nabi kita berwudu dengan menggunakan timba, waraddahu fil bi'ri,
Sisanya Nabi kita kembalikan ke sumur. Wa majja, dan Nabi kita berkumur-kumur di dalam timba maratan ukhra. Wa basaka, Nabi kita ludahin dan Nabi kita minum daripada airnya. Kana idza maridal maridu fi ahdi yaqul igsiluhu min bi'ri budha'ata min ma'i budha'ata qala fayughsal fa kana mahalla min iqal. Jadi setelah Nabi kita berwudu, kemudian Nabi kita kumur-kumur, bekas kumur-kumuran beliau masukkan ke dalam sumur tadi itu. Tiap ada orang sakit dinasihatkan, mandi saja kamu, mandikan saja Anda kamu, mandi saja Anda pada sumur Budha'ah, sembuh secara seketika, ka'annama nasyita, seakan-akan sembuh daripada ikatan tadi. Nah, qala asarin nubuwah, kesan nubuwah pada tunggangan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala kharajtu, saya pergi berangkat bersama baginda dalam suatu peperangan. Papa Jamali. Tapi unta saya ini lambat sungguh, susah jalannya. Dak dok dak dok, yang lain dadadak 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 dadadak. Punya saya dak 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 dak. Yang lain dadadak 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 dadadak. Cepat. Main. Punya kok goyang-goyang jalannya seperti itu. Udah hampir mati. Syukur enggak mogok, enggak rusak. Apa Bajawali wa ayani, dan betul-betul menyusahkan dan membebankan aku, mencapaikan saya, menyusahkan aku. Fa'ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus baginda datang menemui aku. Qala masyanuk, ada apa Jabir? Ada apa Bir? Ada apa Jabir? Qultu ata'ajamali wa ayani wa takhallaf. Ini onta saya lambat banget dan betul-betul membebankan dan menyusahkan aku, dan aku jadi tertinggal. Qala Fahajanahu bimihjanih ay darabahu. Kemudian Nabi kita pukul dengan mihjan, dengan tongkat beliau. Summa qala arkab. Lang, Nabi kita cambuk dengan cemati. Kata baginda, naik. Irkab, barakibtu. Aku pun naik. Falakat ra'aituni aqaffu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ingat, saya menahan onta saya itu agar jangan sampai membalap, memotong onta baginda Nabi. Lebih kencang. Dibrek, dijagat. Jangan, malu dong, malu. Kenapa nak potong onta Nabi? Kanci tadi begitu Nabi kita ludahin, terus pirari kalah aja, masya Allah. Itu baru kita paham. Kanci tadi mogok, jalannya dek, pindah lagi, dua lagi yang turun, tambah minyak, tambah gas, turun lagi. Begitu Nabi kita ludahin, begitu rupa-rupanya kancil, jaguar, lorwis, pirari, semuanya ketinggalan di belakang, dibalap-balas habis, sampai saya terpaksa harus menahan onta saya agar tidak memotong, agar tidak membalap onta baginda Nabi. Itu dengan berkat pukulan tadi itu. Pukulan masya Allah besar nilainya. Dipukul, iya taat, diludahin, iya patuh, disentuh, iya sembuh. Itu diantara daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Salafi, haram merayakan peringatan bongol mana kata orang. Minta maaf bahasa ini terlepas daripada mulut saya. Itu mukjizat yang Allah perlihatkan. Bongol itu bodoh banget, jodoh, haram jedah lah kalau sampai dikatakan haram. Mana ada manusia yang seperti beliau? Kita sebutkan syama'il, kita sebutkan mukjizat, kita sebutkan kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Datang Salafi dengan sepenuh mulut mengatakan lebih mendingan makan daging khinzir katanya daripada kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang eloknya seperti cerita sahabat yang tangannya tutup tadi, langsung saya bunuh dia. Saya bunuh dia, tidak boleh. Qala ghasautu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, pembacanya situ? Fatalahaka bi. Ghazawtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatalahaka bi. Nabi kita menyusul saya wa tahti nadih.
sedangkan saya membawa onta yang digunakan untuk menimba air. Qad ayah udah keletihan, hampir-hampir tidak berjalan. Qala mali ba'irik, apa kenapa onta kamu? Qultu alil, sakit. Fasajarahu, Nabi kita bentak. Wada'alahu pamazala baina yadil ibil, maka dengan onta saya itu berjalan di depan onta-onta semuanya. Faqala li kaifa tara ba'iruk, bagaimana keadaan onta kamu? Qultu bi khair. Dia terkesan dengan keberkatanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang seperti ini akan bakalan bangkrut lagi bengkel-bengkel mobil, workshop-workshop yang ada di KL. Sebab kenapa? Bab Nabi kita untuk memperbaiki mobil-mobil kereta-kereta rusak. Dan begitu. Dah selesai, keretanya sudah jalan lagi. Tidak perlu angkat mesin, tidak perlu ganti. Bertahun-tahun masuk-masuk, tak selesai-selesai ji. Bayar pati saban minggu, saban bulan. Kereta putih kemarin itu. Yang injin pecah tuh, injin yang apa namanya, yang runtuh tuh. Kemarin Yana ceritakan. Bayar saban bulan, sampai sekarang tidak baik-baik lagi. Hampir bertahun-tahun sudah masuk bengkel. Pesan injin baru daripada Prancis. Nah bagaimana? Ada beritanya Bang Andin? Tidak ada beritanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya sudah dipasang, tinggal pipe-pipe-nya saja lagi katanya. Tapi untuk pasang pipe-pipe-nya pun kadang-kadang berbulan-bulan juga. Nah, itu kalau di zaman Rasulullah sudah selesai betul. Gak usah angkat mesin, gak usah. Injin biarkan saja. Buka apa namanya bonetnya, Nabi kita dah start, udah jalan, masya Allah, tabarakallah, hebat, seronok, masya Allah. Bagaimana mereka tidak bahagia di saat Allah perlihatkan dengan keanehan-keanehan yang seperti itu. Qala riwayat baca. Orang dah pergi ke depan, dah pergi sampai di rumahnya. Saya masih ketinggalan di belakang. Allah yasbikahu. Nabi kita kata setelah Nabi kita terapi, Nabi kita sapukan air jampian ke lehernya, Nabi kita pukul naik. Ya Rasulullah, saya heret pun tidak ada masalah, yang penting dia mau jalan. Kalau dia boleh berjalan tuh udah cukup dah. Enggak, naik ente. Naik. Jangan seperti yang punya keledai, dua beranak naik keledai. Sehingga sampai di sebuah kampung, kata orang kampung, bodoh banget ini orang. Masa keledai yang lemah begitu dikendain dua orang dengan anak. Nah itulah, turun. Ayo kita turun. Akhirnya diseret sama mereka keledai tadi itu. Bapak dengan anak tarik keledai. Sampai ke satu kumpulan, kata bodoh banget dua orang itu. Punya keledai kok kenapa tidak dikendain. Dengar apa yang dibilangin sama mereka. Udahlah ente naik, saya jalan. Bodoh banget itu anak. Masa orang tua disuruh jalan, dia yang naik tunggangan. Turun anak, naik bapak. Lah, ngumpul jumpa satu kumpulan. Sialan itu bapak. Tidak ada rasa kesian langsung dengan anak. Dengar anak, apa kata mereka? Udah kita angkat saja keledai. Jadi kita tidak boleh ikutkan kehendak orang. Kita harus punya prinsip dan juga punya pendirian. Kalau kita ikutkan kehendak orang, nggak bakalan bisa. Ridho nasi, restu orang banyak, angan-angan yang tidak dapat dicapai. Ghayatun la tudrak. Naam. Qala inqilabu wa akhraja Abu Nuaim irkab bismillah. Pamarakitu dabatan, aku tidak pernah mengendarai tunggangan sebelum dan setelahnya yang lebih luas, yang lebih nyaman, yang lebih selesa daripada tungganganku tadi itu. Innahu la yantalik, dia lari kencang sampai terpaksa aku menahan dan membreak agar tidak mendahului tunggangan baginda Nabi. Berubahnya tongkat menjadi kepada pedang di tangan sebahagian daripada sahabat. An Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu qala qata'a sayfi, terpatah
Inqata, putus pedangku pada peristiwa Badar. Nabi kita kasihkan kepada saya satu bilah, satu dahan korma, satu pelapa korma. Dibawa yang ini. Ente jangan main-main. Jangan ngolo-ngolo saya. Jangan mantang-mantang saya ngadu sama antum, ngeluh sama ente. Terus saya dikasih tongkat itu. Tongkat itu bakalan jadi apa? Mau jadi besi, mau jadi pistol, mau jadi senjata. Itu kalau kita. Tapi dengan Sayyidina Ukasha tadi itu tidak seperti itu. Nabi kita kasihkan pelapah korma, atau seumpama tongkat. Ternyata tongkat itu begitu dipegang sama beliau berubah secara seketika menjadi pedang. Qala faidah wasaipun abyad tawil, menjadi pedang putih panjang. Faqataltu bihi, aku gunakan pedangku tadi itu sampai kami mampu mengalahkan mereka. Qalat ammatu wa lam yazal indahu hatta mata. Pedang itu ada dengan Sayyidina Ukasha ibnu Mihsan sampai beliau meninggal dunia. Nah, tajam. Safil hadid, tidak ada campuran, semuanya emak besi. Syadidul matan, kuat dan keras. Nah, babak yang azala la silaha ma'azal itu artinya la silaha ma'ahu. Uzlah, menyendiri. Babak yang azala artinya tidak punya pedang. Kenapa? Sebab pedang beliau sudah patah. Faqala drebe. Naam. Ta'atahu. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiban kana fi yadihi min arajin ibni Tab. Tapi kita kasihkan satu pelapa daripada urjun Tab, nama korma. Faqala dribihi, gunakan pelapa korma itu. Faidah wasaipun jayyidun falam yazal indahu hatta qutila yauma jisdi Abi Ubaid. Wa fi riwayatin yauma Uhudin wa qad dhahaba sayfu fa'atani Nabi sallallahu alaihi wasallam asiban min nakhlin faraja fi yadi Abdullah sayfa. Kesan nubuwah ke atas al-ba'iril a'jab yang kurus, yang kering. Nah, ajab yang sudah kering, sumsumnya, jalannya lambat. Bahasa orang Banjar jalannya ketingkir-ketingkir. Ada orang yang badan kurus sekali tapi kaki keras. Jadi jalan pun kalau ketiup angin sudah tumbang, sudah jatuh. Tapi itu kalau main bola sepak terkena kaki dia, kita seperti terkena besi, keras sekali. Itu ada dulu teman saya namanya Angking. Orangnya namanya Angking. Angking itu tak tahu bahasa Malaysia apa. Angking itu sejenis ikan atau juga apa saja, makan kuat tapi tak besar-besar. Itu disebut bingking, angking, ikan. Kasih makan, banyak makannya. Tapi gak jadi-jadi, besarnya tetap seperti itu saja. Orang makan badan naik, dia makan dia banyak, perut buncit. Tapi badan gak naik-naik. Mungkin ada cacing barangkali dalam suatu tempat. Ada. Sebut apa? Kurus? Itu kangkingnya tuh, kangking. Kerak kurus itu sama kangkingnya tuh. Kangking. Itu buang-buang makanan saja. Jadi ikan yang seperti itu dulu pernah ikan di sini seperti itu. Kasih makan berkarung-karung tapi tidak besar-besar. Akhirnya saya biarkan dia kelaparan, saya puasakan sampai 3, 4, 5, 6 bulan. Tapi masyaallah tabarakallah, rupa-rupanya ikan puasanya lebih hebat daripada manusia. Manusia bisa puasa dalam 24 jam atau dalam 13 jam saja. Ikan puasa 3, 4, 5, 6 bulan enggak makan-makan, enggak dikasih makan tapi masih hidup lagi, alhamdulillah. Tapi semuanya kurus-kurus. Kalau kita tangkap badannya besar, dagingnya tidak ada. Pernah makan ikan itu? Kan tilapia, ikan nila kita di bawah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Nah,
Pokoknya kami bersumpah, kami berjanji, kalau seandainya dengan onta kami ini dapat berhasil membawa kami sampai ke Rauha, sampai ke Badar. Dalam mantaina qurbi Rauha, kalau seandainya sampai ke kawasan Badar, kami akan menyembelihnya. Fara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma balukuma. Nabi kita lihatin kami berdua khalat dengan saudaranya. Ada apaan kalian berdua? Fa akhbarnahu panazalan nabiyyu. Nabi kita turun daripada tunggangan bulat, terus Nabi kita berudu. Summa basaqa fiya summa basaqa fi wudu'ihi ay fima baqiya min wudu'ihi min wudu'ihi ay fi ma'i wudu'ihi. Kemudian Nabi kita beludah pada yang tersisa daripada air wudu beliau. Summa amarahuma papataha pamal ba'ir. Nabi kita perintahkan keduanya untuk meminumkan itu ke mulut onta. Fasubba, itu dituangkan ke mulutnya. Summa ala ra'si, kemudian ke kepalanya, kemudian ke lehernya, kemudian summa ala gharbihi, summa ala sanamihi, summa ala ajzihi, summa ala zanabihi. Ekor, punggung, belakang, bono, semuanya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahmir Rifata wa Khalada. Bawalah kedua-duanya. Faqumna narhal fa adrakna awal rakbi. Setelah kami berangkat dengan kami mampu untuk mengejar permulaan daripada rombongan kami. Falamman tahina ila Badar baraka panaharnahu wa tasaddaqna bilahmihi. Setelah sampai ke Badar, dia pun terduduk dan kami sembelih dan kami sedekahkan dagingnya kepada pasukan. Barakatuh masihi sallallahu alaihi wasallam wajah Bashir ibni Muawiyah, berkat sentuhan telapak tangan baginda Nabi kepada muka Bashir ibni Muawiyah. Naam. Muka di ghurrah, cahaya putih. Pada saat saya masih kanak-kanak, saya dibawa sama orang tua saya untuk mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ketika itu Nabi kita usap muka saya. Kesan usapan sentuhan telapak tangan baginda tadi itu menjadi bercahaya. Tiap ada orang sakit, bisul, kudis, panau, kurap, itu kalau disapukan ke mukaku sembuh secara seketika. Dia ada penyakit apa? Dia sapukan ke dahi saya, rek, sembuh. Kalau kita sembuhkan seperti itu, sapukan seperti itu, menular penyakitnya ke kita. Akhirnya kita kudisan juga di sini. Kurapnya ke muka, panaunya ke muka, kemudian dengan jerawatnya ke muka. Oh, dari mana? Itulah. Kan muka kita bukan mukanya Bishr ibni Muawiyah. Mukanya beliau itu sudah diterapi dan juga sudah kebal dengan sentuhan telapak tangan baginda yang sehingga sakit kulit apa saja seperti apa saja bentuknya akan sembuh kalau disentuhkan ke muka beliau. Naam. Qala kesan nubuwah yang nampak pada air bima'il bi'r al-malihah yang asin. Kesan nubuwah kenabian mukjizat baginda Nabi yang terkesan pada air sumur yang asin. Naam. Jadi kalau kawan-kawan perasan, mungkin di situ agak kurang bersih, tapi boleh ditengok kalau ada tong air atau juga kalau ada apa namanya bak. Sini sebut apa bak? Sebut apa sebut? Tempat air itu? Bak mandi. Nah, kalau bak mandi lihat yang hijau itu, lihat airnya. Itu air itu daripada bawah tanah. Bening, tidak ada bau yang macam-macam. Kalau nak diminum pun insyaallah sakit perut. Insyaallah tidak ada apa-apa. Allah bagikan air di sini awal-awal. Jadi air saya melihat air pada masa ijtima di Tumboro. Tidak apa-apa lah cerita sedikit cerita 11 tahun yang lalu.
Jadi beberapa waktu saya hadir Ijtima Tumboro, bukan mengatakan saya orang tablik, tidak. Tapi saya juga suka tablik. Khuruj pernah saban hari khuruj kemana-mana. Antum tuh khuruj ke masjid saja. Masing-masing memainkan peranannya dalam dunia dakwah. Saya lihat air Tumboro bening sekali, bersih betul. Sementara dengan air kami di sini, air yang ada di dekat rumahnya, satu sumur telaga, dua samping rumah akhwat, yang ketiga dekat pintu gerbang masuk dengan rumah Haji Karab. 4 telaga yang kita pakai, 4 sumur. Jadi secara khusus yang di rumah, airnya bau, santri gatalan, yang mandi, yang minum memang terkesan. Jadi pada waktu itu atas keyakinan daripada Sofyan, kata Sofyan menyarankan kepada anak, suruh santri kencang zikirnya. Jangan zikir malas, zikirnya agak kencangin dikit, maksudnya dibanyakan sedikit zikirnya. Insya Allah airnya akan jadi bening. Kita pun kondisikan zikir nyaring semuanya, deker nyaring, deker sampai kedengaran. Rupa-rupanya terkesan juga kepada air, sehingga air kita itu pada waktu dicek oleh pakar spesialis air daripada Kelantan, dia bawa alat, dia bawa satu sampul ke Malaysia, dia cek, ternyata kebersihannya 0,03. Air di Malaysia masih 0,16, 14, 13 ke atas, yang sisa 0,3. Bening betul sekali, masya Allah, tabarakallah. Udah nggak ada. Jadi kalau misalnya tidak direbus, tidak dimasak, langsung diminum pun insya Allah. Tapi kalau memang hati risau dan takut, jangan dicoba juga. Jadi kadang-kadang kena keyakinannya kurang, akhirnya begitu diminum langsung mencret, ceret beret. Kita bersih, alhamdulillah bersih dan cukup. Nah, semuanya yang dipakai sama kita sekarang itu tidak ada air dari kerajaan, semuanya air daripada bawah tanah. Tapi jangan minum kolam yang di situ, bukan kolam itu yang saya maksud. Bukan air sungai yang mengalir itu. Kalau air sungai yang mengalir itu mungkin ada larutan-larutan yang sudah hancur atau seperti apa, itu kita tidak jamin, memang tidak jamin langsung, bahkan akan kita berikan garansi akan sakit kalau ada orang yang menggunakannya. Tapi air yang di dalam telaga kita insya Allah dijamin bersih, dapat diminum langsung insya Allah. Itu berkat zikir daripada kawan-kawan kita di pondok. Rupa-rupanya bukan cuma terkesan, tinggal lagi dengan tanamannya. Ini tempat yang kita tempati sekarang ini, dikatakan tanahnya sudah disonglap, sudah disihir. Tidak pernah ada tanaman apapun yang boleh tumbuh sampai berbuah. Tumbuh tapi tidak jadi buahnya. Semua jenis tanaman sudah banyak yang dicoba. Rosella yang minuman tuh, yang merah hitam tuh, merah tuh, Rosella. Enggak jadi. Papaya, betik, enggak jadi. Pisang, enggak jadi. Sengkong, ubi kayu, enggak jadi. Udahlah, akhirnya jadi dar hadis. Ini alhamdulillah tumbuh gede seperti ini. Tanaman-tanaman yang tak ada yang jadi. Rupa-rupanya dia pengen mau dijadikan dar hadis di kawasan kita sini. Allah maha lillahi fi khalqihi syu'un. Nah, hopir ala nabi'ir, kami gali lubang, kami gali sumur, fakharajat maleha, ternyata airnya asin. Qala pada fa'ilah ya idawatan pihama. Kemudian Nabi kita serahkan kepada saya satu bejana berisi air. Qala subbahu biha, tuangkan air itu ke dalamnya. Pasababto, aku tuangkan. Fa'adzabat bi min a'dhabi baya a'dhabu ma'in bil Yaman. Setelah saya tuangkan air bekas sentuhan atau yang di Jambi atau diapakan oleh baginda Nabi, setelah saya tuangkan ke dalamnya air tadi itu menjadi tawar, dia merupakan air yang paling bening dan yang paling tawar di negeri Yaman. Kesan nubuwah fil halib pada air susu. Naam. Qala innahu halaba, siapa? Natla ibni Amr pernah memerahkan air susu kambing untuk baginda Nabi dalam satu bejana, kemudian Nabi kita pun meminumnya. Suma syariba nadlatu inaan,
Kemudian dengan tadra setelahnya meminum air susu tadi itu daripada bejana yang sama. Faqala ya Rasulullah ini kuntul aslab asam atau pamamtala. Aku meminum kadang-kadang sampai 7 bejana itu pun tidak terasa puas perutku. Tadi itu begitu diminum sekali saja sudah merasa kenyang dengan air susu. Qala summa syariba fadla inaan famtala'a ay batno, terasa kenyang cukup. Kawan kita ini masyaallah tabarakallah makan 1 dulang sendirian. Tambah lagi. Itu pun masih belum cukup, tambah lagi 1 nampan, 3 nampan. Terakhir dia makan nampannya baru kenyang. Qala na'am. Perempuan di bazi, omongannya kotor. Merepek. Perempuan ini sebut yang macam-macam lah. Jalan, haram Jeddah, haram Mekah, haram Madinah, macam-macam lah. Kotor banget. Kalau ada masalah langsung disobek. Susahlah saya mau sebutkan, nanti tambah terbiasa pula sebut-sebut yang tidak elok. Walhasil sebutan perempuan tadi itu semuanya yang jorok-jorok. Semuanya ada yang elok, tidak ada yang bagus. Saat ketika ketemu baginda Nabi, waktu Nabi kita lagi sedang makan sahur, ya Rasulullah, saya minta disuapkan makanan yang ada di mulut baginda itu. Minta disuapkan, begitu tega, memang dia polos banget. Tidak mau disuapin, saya mau yang di mulut baginda. Nabi kita keluarkan, yang Nabi kita suapkan. Setelah Nabi kita suapkan, mulut perempuan tadi itu jadi bagus, betul ngomongnya lembut, ramah, mesra, indah dan bagus. Tidak lagi merepek, merapu bahasa Indonesia itu juga merapu, merepek sama kan? Sama, merepek. Repek itu pepek lah begitu lah maksudnya. Sebut macam-macam yang gak keru-keruan. Qala kanat imra'atun turapisur rijal. Perempuan. Jadi ada perempuan yang melaki-laki. Ngomongnya seperti laki-laki, murafasa. Maksudnya bergaul. Biasa, bebas. Wa kanat baziatan, bukan cuma bebas pergaulannya dengan laki-laki saja, tapi juga dalam arti yang sama baziatul lisan, mulutnya kotor, jorok. Pamarat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita makan sahur, fatalabat minhu, minta makanan yang ada di mulut Nabi. Nabi kita kasihkan. Faqala at'imni ma fi pabik, ma pipik. Saya bukan mau dikasihin yang di tangan, yang di mulut tuh. Mulut baginda ngasihin aku. Coba salapi. Haram tabarruk. Ini apa pula nih? Yang di mulut Nabi diminta juga. Datang salapi tidak boleh tabarruk. Mana hati tidak marah? Akhirnya kumpul ulama kita di Bukhara baru-baru ini buat keputusan Wahabi Salafi bukan dari Sunnah wal Jamaah, begitu kan? Gitu kan? Marah lagi mereka. Jadi yang ahli Sunnah wal Jamaah yang aswaja itu cuman kita Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah saja. Yang menyatakan Tuhan itu di langit, di mana Tuhan sebelum adanya langit. Yang mengatakan Tuhan itu duduk bersemayam di atas aras, di mana Allah sebelum adanya aras. Allah tidak perlukan jarak, tidak perlukan tempat, tidak perlukan waktu, tidak ada ukuran, tidak ada jauh dan dekat, tidak ada besar dan kecil. Laisa kamitslihi syai'un. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang mengatakan kafir, Salafi sekarang sudah tulis kitab kafir kalau sampai kita mengatakan Allah bukan di langit. Ulama kita dulu mengatakan justru kafir yang mengatakan Allah memerlukan tempat ataupun juga zaman. Allah tidak ada tempat, sebab kalau seandainya Allah di langit, bagaimana kira-kira dengan firman Allah yang berbunyi wahwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau itu tidak ditakwil, kalau tentang Allah di langit itu juga tidak ditakwil, maka bagaimana maksudnya ayat Allah bersama kalian di mana saja kalian berada? Berarti ada Allah sejumlah bilangan umat manusia. Manusia ada 5 billion, ada 5 triliun, berarti 5 miliar, berarti sejumlah 5 miliar lah jumlahnya Allah di dunia. Kalau itu tidak ditakwil, wahwa ma'akum, Allah bersama kalian semuanya. Satu. Kemudian firman Allah yang berbunyi idzaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Pada saat Nabi kita berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan sedih, Tuhan lagi sedang bersama kita. Kalau bersama kita dengan tidak ditawil berarti bersama baginda Nabi dan baginda Abu Bakar
di dalam gua Thor bersembunyi. Allah bersembunyi di situ juga. Jadi yang masalah masuk ke dalam gua di situ. Bang, astagfirullahaladzim. Akidah apaan yang seperti itu? Itu yang diterapkan, itu yang diajarkan kepada orang-orang ramai. Tapi kita kena waspada. Mereka sekarang sudah berani, khususnya di kawasan Jawa Timur, itu Masya Allah Tabarakallah, mereka aktif. Kita belajar saja ngantuk, kita tidak aktif, kita biarin saja masuk WhatsApp, masuk mana-sana sini untuk merusak akidah umat. Salafi, masalahnya bukan masalah konot, bukan masalah jenggot, bukan masalah tahlil. Masalah kita dengan mereka sekarang, mereka akidahnya tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk, tasbih dan tajsim. Ratusan ulama kita dahulu bermula dengan Sayyidina Ali, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i mengkafirkan al-musyabbihah, al-mujassimah, yang membentukkan dan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu bukan perkara kecil. Itu perbedaan yang ketara kita dengan Wahabi dan Salafi yang menyatakan Allah duduk di atas aras dan Allah mensisakan satu buah kursi untuk menempatkan baginda Nabi duduk di samping zat Allah Jalla wa'ala. Itu akidahnya orang Yahudi. Dan setelah diselidiki memang ada kesamaan akidah Yahudi dengan akidahnya Al-Wahabiyin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ad-dumu' fa'ataha fa'akalat fa'alahal haya'u. Nabi kita kasihkan makanan tadi itu, dengan dia pun memakannya, fa'alahal haya', maka timbul rasa segan, rasa sopan, rasa malu, maka tidak lagi bergaul bebas dengan kaum laki-laki sampai meninggal dunia. Dumo artinya air mata. La tasilu ala khaddi Umi Ishaq, tidak pernah mengalir di pipi Umi Ishaq. Bagaimana ceritanya? Qalat hajatu ma'akhi, saya hijrah dengan saudara saya ke Madinah. Hijrah menyejahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li akhi nasitu nafaqati bi Makkah. Saya kelupaan nafkahku, duit perongkosan kita di Mekah. Para ja'aliyakudaha faqatalahu zauji. Begitu saudara saya kembali ke Mekah, patah balik ke Mekah, justru dia dibunuh pada waktu suami saya. Pada waktu saudara saya kembali ke Mekah, dia langsung dibunuh oleh suami saya. Faqadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu qatala qutila akhi. Jadi saya pun memberitahukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saudara saya mati terbunuh. Nabi kita ambil satu cup, satu copak air, satu telapak air, kemudian Nabi kita usapkan, Nabi kita nabah, maksudnya percikan ke muka saya. Fakanat tusibuhal musibatu fatara fatura ad-dumu'u fi ainaiha wala tasilu ala khaddiha. Ditimpa bermacam-macam cobaan dan ujian, bermacam-macam musibah yang menimpa, Anda melihat betul air mata beliau itu bergenang, tapi tidak meleleh membasahi kedua belah pipi. Tergenang begitu saja. Sebanyak apapun air mata itu terbendung di dua kelopak mata. Zahabul ghairati, daripada hati Umi Salamah. Apa ceritanya? Bagus nih kalau dapat kita amalkan. Hilangnya rasa cemburu daripada hati Ummu Salamah. Hilang rasa cemburu. Nah, jadi antum kalau mau nambah lagi, hilangkan rasa cemburu terlebih dahulu daripada hati istri. Kalau ada rasa cemburu, dah satu saja cukup. Tidak bisa hidup kamu, susah. Malam tidak tidur, siang tidak tenang. Apalagi kalau sang istrinya juga jenis yang merepek, pak. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Mudah-mudahan naik martabat Anda di sisi Allah. Qala miskinun 3 kali. Miskin kamu, kesian 3 kali. Kenapa ya Rasul? Siapa dia? Laki-laki yang tidak punya istri. Kesian, miskinah, kesian perempuan. Kenapa ya Rasul? Perempuan yang tidak punya suami. Jadi, ulangan. Ini berita kedua.
Jadi kata teman saya di Kelantan, kan Tuan Imam Ustaz Zaidi, kata Ustaz Zaidi, nah itu tuh rahasianya saya kawin 3. Kenapa kita kata 3 kali miskinun, miskinun, miskinun. Jadi tidak akan terangkat 3 kemiskinan tadi itu kecuali kalau kita punya istri 3. Nah, gitu. Jangan marah muslimat, canda aja, gurau aja. Nanti saya pula yang kena marah. Apakah yang dimarahin? Kalau memang suaminya yang nak kawin, kenapa saya harus dimarah? Wala hilang rasa cemburu daripada hati Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Qala riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qala akhbarathu qalat an min tariq Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham anna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha akhbarathu kepada Abi Bakar, qalat khatabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah dipinang oleh baginda. Faqultu ma mithli yungkah, tidak mungkin orang yang sumpah masa ini dinikahin. Cemburunya membabi buta, cemburu gila, cemburunya setengah mati. Wa ana ghayur. Apalagi kalau dengan istri-istri baginda, ada lagi dengan Sayyidatuna Aisyah, dengan Sayyidatuna Hafsah, istri beliau ada 9 atau 8, 9 dengan Ummu Salamah. Sumpah masa tidak bakalan bisa dinikahin. Selain daripada aku ghayur, aku punya anak banyak. Tapi kita bersabda, anak baru Miki, saya lebih tua daripada ente. Kamu tua yang pertama, banyak anak yang kedua, tambah cemburunya membabi buta. Tapi kita bersabda, kalau sudah berusia, aku juga sudah tua. Kalau kamu punya anak, aku juga punya anak. Sama-sama punya anak. Tapi bagaimana dengan kegairahanku? Kalau gairahku, wa amal ghiratu, Allah akan hilangkan dan akan lenyapkan daripadamu. Wa amal iyalu, sementara dengan anak keluarga kamu, itu fa'ilallahi wali rasulih. Fazawwajani, maka Nabi kita pun menikahi aku. Qala fakanat binan nisa, fakanat bin nisa, karena laisat minhunna. Posisi keadaan Ummu Salamah di kalangan istri-istri Nabi seakan-akan bukan sebagai salah seorang daripada madu mereka. La tajidu ma yajidna minal ghirati, sama sekali tidak ada rasa cemburu sedikit pun sebagaimana yang dirasakan oleh kaum wanita. Mudah-mudahan istri antum itu seperti Ummu Salamah juga. Jadi muslimat, ini ada satu alasan bagus. Kalau suami nak minta kawin, jadi katakan bang, abang, ayang, bukan karena tak nak bagi abang kawin, tapi aku tak sampai hati kalau abang tuh kawin hanya dengan sumpama wanita-wanita dunia. Aku nakkan abang tuh kawin dengan bidadari surga, insya Allah. Jadi nanti saja abang nambah ya. Sakit hati kita nak di surga ya di surga, di akhir dunia ya di dunia juga. Enggak usah kawin 2, enggak usah 1 cukup. Enggak usah. Enggak tahu lah. Enggak. Maksudnya kalau sabarnya kurang hati, nanti tendang sana, tendang sini, pukul sana, pukul sini. Nah, orang yang punya istri 1, sabarnya 30% cukup. Tapi kalau punya istri 2, stok sabar itu paling tidak ada dalam 90%. Kalau istri sudah sampai 3, stok sabar 300%. Emosi masuk ke dalam kulkas, masuk dalam peti es kalang, tidak bakalan boleh hidup dengan nyaman. Bukan kita curiga, bukan kita katakan itu dan ini, tapi kadang-kadang hal-hal yang mungkin barangkali biasa-biasa saja, tapi justru kadang-kadang boleh jadi masalah. Kenapa? Nah, tidak ada kenapanya. Dia banyak pertanyaan tidak boleh dijawab. Tapi bagaimanapun, kalau pengen menjadi orang yang paling mulia di kalangan umat, tapi kita bersabda, afdalu hadhil ummah, semulia-mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhunna nisaa, orang yang paling banyak istrinya. Jadi antum enggak usah pikirlah.
Pokoknya saya menyarankan iya, tidak pun juga tidak juga. Pikir sendirilah. Kenapa harus saya yang memikirkan? Kenapa saya jadi konsultan antum? Minta pandangan bagaimana? Kalau pengen coba, bagaimana rasanya? Tahu. Kalau seandainya oke, ya iya. Kalau enggak, ya itu cerita lain. Jadi tidak perlu minta nasihat. Belum tentu yang dinasihati, belum tentu orang yang memberikan nasihat itu boleh memberikan nasihat yang ideal. Sebab kadang-kadang kita minta nasihat dengan seseorang, dia juga nggak ada pengalaman. Nih, ente belum coba kalau dicoba. Kira-kira macam itu juga kan nasihatnya? Nah, belum tentu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nggak ada kesimpulan. Mau, tak mau. Kita tanah tanggung resiko. Asaru yadihi, kesan telapak tangan baginda Nabi di kepala Bashir atau Bushair al-Juhani. Bashir bin Aqrabah al-Juhani. Naam. Qala Bashir. Lamma qutila abi, pada saat terbunuhnya orang tua saya pada peristiwa Uhud, ataitu Rasulullah wa ana abki. Setelah orang tua saya gugur di medan perang, saya datang menangis menemui baginda Nabi. Nabi kita bersabda, ente nangis kenapa? Apakah kamu tidak berkenan aku jadi pengganti bapak anda? Dan Aisyah itu semacam ibu kandungmu. Nangis kenapa? Sama enggak seperti bapak kamu. Aisyah sama seperti ibu kandungmu. Jangan sedih, jangan menangis. Kemudian Nabi kita usap kepala saya, apakah asaru yadihi ala rasi aswad. Nabi kita usap begitu. Kesan sentuhan telapak tangan bagi Nabi tadi itu membuat rambutku jadi hitam abadi. Tidak putih-putih, tidak berubah. Qala aswad wasairu abyad, tapi yang tak tersentuh semuanya putih. Putih sini, putih. Tapi yang tersentuh telapak tangan baginda semuanya hitam. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa tidak minta disapukan semuanya saja pada waktu itu? Dia kan masih kecil, masih kanak-kanak. Qala wa kana fi lisani uqdah, di mulutku ada uqdah, susah menyebut, susah bercakap-cakap, kok. Baca pula Nabi kita ludahin, panhalat, terungkai. Qala masmu qultu Bushair. Nabi kita bersabda, bal anta Bashir atau Bajir atau Bushair. Qala bal anta Bushair, Bashir. Tuhuru raihatil misik, keciuman bau wangi di telapak tangan tiap orang yang bersalaman dengan baginda. Kuntu usafihu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yamussu jildi jilda. Aku menyalami bagi Nabi dan menyentuh kulitku kulit baginda. Farifu biyadi ba'da salisatin. Saya cium bau harum di telapak tanganku setelah 3 hari. Atyab, lebih harum daripada minyak 3 hari. Mungkin saja dikatakan tuh mungkin Nabi kita pakai minyak harum terus nempel. Itu biasa kita salaman dengan masyayikh. Ya cium tangan kita setelah kita bersalaman, tangan kita bau harum. Ini setelah 3 hari pun masih keciuman bau harum. Nah, kita salaman dengan orang perlu bau rokok badan kita. Minta maaf. Rokok beda dengan bawang. Kalau orang makan bawang putih baunya tidak terkesan kepada kita. Tapi kalau orang merokok, rokok mampu untuk mengalahkan semua jenis minyak harum. Dari namurnya, sedap malamnya, ataupun juga dengan 1000 bunga, 100 bunga, atau dengan jenis-jenis yang kita pakai ambar oud, atau dengan apalagi nama-namanya hajarul aswad. Jadi aswad hajarnya sudah tidak ada. Qala syaratun nabatat fi jabhati ahadi sahabat. Syarah nabat, satu helai rambut tumbuh di dahi salah seorang sahabat. Naam. Syadid. Si Firas Ibnu Matut kena sakit kepala, sakit teruk. Pada hababi abuhu, maka dibawa oleh orang tua beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jaldati ma baina ainai fajazaba. Ini jaldah sini. Sini Nabi kita tarik kulit yang di tengah-tengah dahi.
Nabi kita tarik. Panabata kemudian tumbuh pada tempat tadi itu fi maudhi asabi pada bekas kesan jari telunjuk Nabi sya'ratun satu helai rambut pada banhu suda falam yasda qala Butufai paraitu akana sya'ratun saya lihat itu seakan-akan seperti sya'rah kumpus seperti bulu landa qala fahama bil khuruj ala ahli Harura hamma bil khuruj ala aliin berencana untuk menyerang baginda Ali bersama kumpulan al-Harura maksudnya Khawarij fa akhadha abuhu pausaqahu wa habasahu maka dihalang oleh orang tua beliau dan diikatnya fasaqata tilka sya'ratu fashaqa alai suqutuha gara-gara karena diikat dan ditahan oleh orang tua beliau jatuhlah rambut itu dan memang betul-betul menyusahkan beliau bersusah hati seketika rambut tadi itu terjatuh daripada dahi beliau faqila lau hadihi mahamam tabihi fa ahdits taubatan fataba itu baru rencana Anda untuk bergabung dengan kumpulan jahat sudah Allah hilangkan kesan kenabian daripada dai kamu tobatlah kamu tobatan nasuha qala Butufai Para'aituha ba'da ma nabatat qasaqatat summa ra'aituha qad nabatat. Maka saya lihat setelah tumbuh jatuh dan setelah jatuh tumbuh kembali. Naam. Salatu wassalam. Syabatnya dewasa. Naam. Yang kata orang Banjar ketulahan. Kadang-kadang belum lagi terbabit, baru merencana saja. Itu boleh menjadi asbab akan terangkatnya keberkatan daripada orang-orang saleh daripada kehidupan kita. Baru angan-angan nak bergabung dengan kumpulan Khawarij, hilang petanda nubuah yang ada di dahi beliau. Nabatu sya'ar, tumbuhnya rambut di kepala Al-Halab ibni Buraid. Bazid. Naam. Yazid. Naam. Pada bahwa Aqra Yazid ibn Halab ibn Yazid pada seketika datang sebagai delegasi bersama rombongan beliau menemui baginda Rasulullah. Pada itu beliau botak. Pamasa rasau Nabi kita usap kepala beliau tumbuh rambut. Pak Sumya al-Halab. Pamasa rasau panabata sya'ru pasumya al-Halab. Jadi halab di situ tuh dikenakan kena rambut tumbuh kembali. Riwayat masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahu wa alqa yadahu ala sadri fakana Usaid yadkhulu al-bait al-mudlim fayudi. Usaid ibn Abi Iyas pernah Nabi kita sapu muka beliau dan Nabi kita letakkan tangan beliau di dadanya. Bahkan Usaid apabila masuk ke rumah yang gelap gulita, rumah itu akan menjadi terang benderang. Buka cahaya. Nanti pernah diceritakan cerita saya belum temukan dalam riwayat tapi mendengar ceramah daripada Habib Adi Jufri waktu Nabi kita datang menemui Sayyidatuna Aisyah dalam suasana yang gelap gulita. Ternyata begitu Nabi kita masuk sampai suasana jadi terang benderang, cerah ceria, jelas sekali. Faqalat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala ma adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah bercahayanya, alangkah cerianya wajahmu baginda Nabi. Nabi kita bersabda wailun, celaka Aisyah orang yang tidak melihat aku nanti pada hari kiamat.
Siapakah gerangan orang yang tidak akan melihat aku nanti? Seseorang yang seketika nama aku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. 10 menit. Air berubah menjadi air susu. Zubda, Masya Allah, tabarakallah. Rombongan daripada sahabat mau pergi, mau bermusafir. Kemudian sakau pima, Nabi kita persiapkan air untuk mereka dan Nabi kita doakan. Dalam perjalanan, seketika tiba waktu sembahyang, mereka turun dan mereka buka ikatan bejana, ikatan kirbah tadi itu. Tiba-tiba di dalamnya terdapat air susu, wapi pabihi zubda. Artinya sudah menjadi kicu. Padahal tadi itu yang Nabi kita isikan tidak lebih daripada air. Air berubah menjadi kepada air susu. Pokoknya bangkrut lagi pabrik susu. Nah, anak tiri baginda Nabi ada Zainab, ada Umar. Umar yang Nabi kita pesankan, ya gulam, sambillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kakak atau adik beliau Zainab binti Ummi Salamah. Naam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhaha fi wajhi Zainab binti Ummu Salamah nadhatan bin ma. Nabi kita pernah menyiramkan, menuangkan air ke muka Ummi Salamah, ke muka Zainab binti Ummi Salamah. Fama kana yu'rafu fi wajhi imra'atin minal jamali ma kana biha. Tidak pernah ada seorang wanita cantik yang secantik dia. Ceria, cantik bening, nyaman ditatap, indah dilihat, betul-betul cantik luar biasa berkat kesan sentuhan air yang Nabi kita percikan ke muka beliau. Riwayat dakhalat Zainabu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaktasil. Di waktu Nabi kita mandi, Nabi kita semprotkan air ke mukanya. Falam yazal ma asyabab, senantiasa air muka air awet muda. Falam yazal ma usyabab biwajhiha hatta kaburat wa ajasat, sampai dewasa dan lemah. Wa kanat inda Abdullah ibn Zam'ah fawaladadahu wa kana min afqin nisa'i zamani wa aqaliinna. Faqih, aqil, aqalan nas atau aqalan nisa. Selain daripada itu muka awet muda, tidak nampak orang yang sudah berumur. Zahirnya keberkatan sentuhan telapak tangan baginda Nabi pada hati Aba Mahdura. Nah, jadi Abu Mahdura diantara daripada yang mengolok-olok azannya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal yang atas Ka'bah terus azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan subuh. Jadi karena dengan suara beliau yang merdu tadi itu akhirnya mengundang perhatian kepada anak-anak Mekah, di antaranya Abu Mahdura, mana dengan mereka ikut juga melantunkan lantunan azan yang dikumandangkan oleh beliau. Wakana, ternyata Abu Mahdura tadi itu merupakan orang yang paling merdu suaranya. Falamma ra'asahu bil azani, setelah beliau melantunkan azan dengan suara yang keras, dengan tujuan istiza, mustahzian, dengan tujuan untuk menghinakannya, Nabi kita dengar dan Nabi kita perintahkan sahabat untuk membawanya. Pamusila, maka dihadapkan di hadapan baginda Nabi. Wa huwa yadhunnu annahu maqtul. Beliau meyakini bakalan akan dibunuh. Pamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat Nabi kita sapu ubun-ubun beliau, dada beliau dengan tangan baginda yang mulia. Qala pamla'a qalbi wallahi imanan wa yaqina. Setelah dengan usapan daripada ubun-ubun ke dada tadi itu, terpenuhkan dadaku dengan iman dan yakin, terbelutut keyakinan, keimanan baginda Nabi di dalam hati beliau. Qala wa alimtu, dan aku meyakini beliau adalah utusan Allah.
Fa'alqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita lantunkan azan, wa 'allamahu iyyahu wa amarahu ayyu'adzina bi ahli Makkah wa kana sinu 16 sanatan wa auladuhu ba'dahu kanu yatawarasuna al-adzan Nabi Makkah. Jadi usia beliau pada waktu menerima azan, talqinan azan daripada baginda itu adalah 16 tahun, dan juga putra-putra beliau mewarisi, mengambil alih tugas sebagai muadzin kepada warga Mekah setelah beliau. Jadi yang dinyatakan di sini qala alqa alaihi. Jadi kata ulama Hanafi ini yang membuktikan tarjih itu tidak disunatkan. Sebab itu tidak lebih daripada Nabi kita mengajarkan azan, bukan mengulangnya. Jadi sebenarnya yang Nabi kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha terus dinyaringkan, itu bukan Nabi yang menyaringkan. Itu justru daripada Sayyidina Abu Mahdurah setelah mendapatkan talqinan azan daripada baginda, itu jawaban daripada ulama Hanafi yang mengatakan tarjih tidak disunatkan. 3 menit. Zuhuru asari nubuwati bimai albiri, kesan nubuah pada air sumur. Naam. Sama cerita yang sama, air sumur yang paling bening, tawar yang pernah diludahin oleh baginda. Naam. Naam. As'adu imra'ataini, 2 orang wanita yang paling bahagia di tanah suci Madinah. Naam. Allahu Akbar. Qala, pada waktu meninggalnya Haritsah bin Suraqah, datang ibu beliau menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan seraya berkata, tolong ceritakan kepadaku tentang Haritsah binti Suraqah. Kalau beliau di dalam surga, saya tidak akan menangis dan saya tidak akan berduka cita. Walan ahzan lan wa iyakun pinar, tapi kalau seandainya dia masuk neraka, maka aku akan menangis sepanjang usia di dunia atau sepanjang aku hidup, ma'istu fid dunya. Jadi Nabi kita bersabda, Ummu Haritsah, bukan cuma satu surga saja, jinan banyak, dan Haritsah berada pada surga Firdaus yang tertinggi. Para ja'at wahya tadhak, balik dalam keadaan ceria, watakul bah wa ya Haritsah. Summa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ina'in min ma fagama sayadahu fihi. Kemudian Nabi kita meminta satu bejana air dan Nabi kita masukkan tangan beliau ke dalamnya, terus Nabi kita berkumur-kumur madmadhafa. Kemudian Nabi kita berikan nawalat ibnatah fasyaribat, Nabi kita bagikan bejana air tadi itu kepada putrinya, terus diminum. Summa amara muha, kemudian Nabi kita perintahkan kepada keduanya untuk menuangkan air tersebut itu pada juyubihima, pada dada mereka masing-masing. Fa'alata, kedua pun melakukannya. Faraja'na min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun kembali daripada baginda, daripada Madinah. Wa ma bil madinati imra'atan faraja'na min indi, kami kembali daripada rumah baginda, tidak ada dengan 2 orang wanita aqarra ainan minhuma wala asar, tidak ada yang paling ceria, yang paling sonok dan yang paling bergembira daripada mereka berdua. Hadza wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
زقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وزدنا علما وألحقنا بالصالحين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Gimana tertib puasa besok? Tahajud jam? Coba buat pengumuman yang jelas. Allah. Muslimat yang udzur, pertanyaannya dapat makan siang enggak? Insyaallah karena disediakan. Jadi sarapannya Jadi sarapan pagi muslimat yang tidak puasa, sarapan pagi muslimat kita yang udzur itu ditakdim ke waktu sahur. Ya. Maksudnya dipercepat pada waktu sahur. Jadi tidak ada sarapan pagi. Sarapan paginya bila pada waktu sahur. Untuk makan siangnya? Takhir. Kalau makan jadi takhir mendingan puasa, sama saja dengan puasa. Muslimat bawah. Sini jam setelah tahajud jam 3 tahajud sampai jam 3:30. Jadi insyaallah kita sahuran pada jam 3.30 kira-kira dalam 45 menit sebelum azan subuh berkumandang insyaallah. Jadi kita standby dan siap semuanya sebelum selesai salat tahajud. Oke. 2 kemudian untuk makan siang kita ada dan kami harapkan kepada akhwat mendata peserta daurah yang muslimat yang uzur, kemudian nanti datanya diberikan ke bagian dapur. Bagian dapur. Minta akhwat bantuannya di data muslimat kita yang uzur supaya kita tahu berapa jumlah yang akan kita siapkan sarapan pagi dan makan siang. Kemudian nanti sarapan makan siangnya kita bungkus yang sibuk dibagikan ke kamar-kamar. Dan jangan lupa yang di asrama baru juga bisa didatang. Kemudian yang selanjutnya peserta yang mendaftar dan belum mendaftar agar mengambil data pendaftaran. Serta peserta yang mendaftar dan belum mendapatkan agar mengambilnya ke yang daftar belum dapat tas, baik. Silakan ngambilnya di ruang pendaftaran. Mahal ya? Baik itu mahal. Ada tulisan daurahnya. Itu nanti boleh menghalau jin tuh kalau kita bawa pulang. Ada orang yang kerasukan, keluar. Insyaallah. Dan untuk jadwal materi sehari setelah zikir dan syukur saat firman Firdaus pagi Sotrehan dan Ustaz Samsul Al-Hudin, sore Ustaz Azwar dan malam Ustaz Syahdan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismikallahumma ahya wa amut. Rehat supaya kita sama-sama bisa boleh bangun tahajud sebelum jam 3 tepat. Jadi tahajud akan bermula pada pukul 3 tepat dan berakhir pada pukul 3.30. Allahu a'lam. Murah khasin, silakan. Burai. Buyar.